hidup seorang anak manusia. Aku mau cerita tentang musuh. Nah, apakah kamu punya musuh, Bapak Ibu Saudara? Setiap manusia itu pasti pernah disakiti, mungkin secara verbal ataupun bahkan mungkin secara fisik ya, pernah disakiti atau bahkan dikhianati sehingga terluka, yang membuat ada rasa marah, ada rasa, kadang-kadang malah orang itu sampai dendam ya, membenci, dendam, menganggap orang itu sebagai musuh. Orang yang pernah menyakitinya itu dianggap musuh. Tapi ngomong-ngomong, sebagai anak Tuhan itu kita diajari apa sama Tuhan? Mengampuni. Mengampuni itu bukan melupakan ya. Kita tidak pernah bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Karena kita bukan komputer yang bisa di-delete memorinya. Kita manusia tuh pasti masih merekam. Tapi kan sudah tidak rasa sakit lagi. Nah, kalau Bapak Ibu tuh merasa punya musuh, ya, Bapak Ibu Saudara merasa bahwa aku tidak menyenangi orang ini, atau aku tidak menyenangi dia, atau aku tidak menyenangi si A, si B, si C karena sikapnya dia. Saya pernah juga dicurhati gitu. Ada seorang ibu yang dia punya sahabat. Sahabat itu kan berarti lebih dari teman. Sahabat itu orang yang sangat dekat. Bukan teman ya, sahabat itu lebih dekat. Bahkan kadang sahabat itu lebih dekat dari saudara kandung bahkan. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Saya lebih dekat dengan sahabat gitu ya, karena saya bisa cerita semuanya, dan dia juga orang yang tidak ember gitu, yang bisa keep semua apa yang saya ceritakan, saya curhatin. Ya pertama ya Tuhan. Itu nggak usah tanya deh, itu tuh Tuhan itu pastilah. Tapi manusia maksudku. Saya punya sahabat yang sangat baik, ya udah saya anggap kakak sendiri. Ceritanya ibu ini dikhianati sama sahabatnya sendiri. Dikhianati sama sahabatnya sendiri. Jadi sahabatnya menikam dia dari belakang. Kalau ada dibilangin sahabat yang menikung, berarti itu bukan sahabat. Karena membangun sebuah hubungan sahabat itu butuh waktu, butuh bertahun-tahun ya untuk kita merasa bahwa dia sahabat kita. Butuh waktu yang lama, bukan waktu yang pendek. Kalau teman sih kenal jadi teman bisa cepat, tapi untuk menjadi sahabat itu tentu lama ya. Butuh perkenalan, pergaulan selama bertahun-tahun, yang lebih sering kita berkumpul dengan dia sehingga kita bisa saling mengetahui isi hati kita mengenal dia secara pribadi. Ya, itu baru dikatakan sahabat atau buddy ya. Kalau buddy kita itu pastinya dia akan tahu banyak tentang kita, begitu juga kita tahu tentang dia. Tapi kalau seorang sahabat kemudian berkhianat dan menjadi musuh, waduh, ngeri. Pertemanan atau perkenalan yang pergaulan yang selama sekian tahun itu hilang, musnah, hancur, musnah karena
pengkhianatan. Dan dia jadi musuh gitu. Tuhan katakan bahwa dalam firman-Nya, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan lagi pipi kananmu. Itu bukan hal yang mudah. Ketika kita ditampar orang marah sama kita tidak ada salah, orang marah dan orang menampar kita. Pasti kaget ya. Pasti kaget. Ada apa? Gitu ya, pasti nanya, ada apa kok? Kenapa sih mesti ditampar? Akhirnya Tuhan bilang, tampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Nih lagi pipi kanannya. Aduh, berat banget itu. Tapi itulah kasih, ya. Itulah kasih. Jadi tidak ada musuh. Tapi dalam praktek kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang punya musuh. Banyak orang Kristen yang punya musuh loh. Makanya video ini saya berharap kiranya Bapak Ibu Saudara, kita semua masing-masing mengoreksi hati kita, mengoreksi hidup kita ini. Ada nggak kita punya musuh? Kalau kita punya musuh, kita harus segera membereskan. Harus ada pemberesan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena apa? Kalau kita punya musuh ya, kita tidak ada pemberesan, bahaya. Bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya Tuhan bilang harus ada pemberesan. Bereskan dulu lah, supaya tidak menjadi satu bumerang buat kita. Jangan punya musuh. Iya, bagaimana? Wong rumah saya diambil sama dia. Saya ditipu. Sertifikat sudah saya kasihkan. Ternyata sertifikat itu dia masukin ke bank, dia mengambil kredit, dan saya akhirnya harus menanggung utang. Padahal utang duitnya saya tidak pernah pakai. Dan menjadi musuh jadinya. Setiap dari kita pergumulannya ada, dan pasti macam-macam. Banyak Bapak Ibu Saudara juga yang kena tipu kan. Saya sendiri pun beberapa kali kena tipu. Tapi percayalah, kalau kita tuh menolong dengan tanpa pamrih ya, Tuhan yang akan memperhitungkan. Asal jangan kita dendam sama orang itu. Jangan dendam, jangan jadi musuh. Jangan jadikan orang itu musuhmu. Harus ada pemberesan, makanya terutama di hati ya. Karena untuk pemberesan tuh butuh hati yang penuh kasih, hati yang tulus, ikhlas. Memandang sesama manusia itu seperti kita memandang Kristus. Tuhan saja sudah ngampunin kita dosa-dosa kita kok. Yang harusnya kita itu tidak layak ya. Tuhan sudah layakkan kita jadi anaknya, diangkat kita jadi anaknya, terus sudah gitu dosa-dosa kita diampuni. Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita yang banyak. Pemberesan. Kalau punya musuh, Bapak Ibu, sebaiknya ada pemberesan. Jangan dibiarkan sampai berlarut-larut, bahkan mungkin sampai salah satu pihak meninggal dunia dengan membawa luka batin yang menganga. Aduh, ngeri loh kalau kayak gitu. Ayo adakan pemberesan. Selesaikanlah. Oke, Bapak Ibu, kita akan cerita lagi di kisah perjalanan
setiap dari kita punya cerita perjalanan hidup yang masing-masing unik, dan kita bisa belajar banyak dari kisah perjalanan hidup orang lain yang baik. Kita bisa jadikan pedoman hidup kita ke depan supaya kita tidak melakukan hal yang buruk, dan kalau itu buruk, lepaskan, buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Oke Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa